Makam keramat Raden Bondan Kejawan. Raden Bondan Kejawan atau yang dikenal dengan nama Raden Lembu Peteng adalah putra dari Prabu Brawijaya V, Bre Kertabumi dengan Putri Wandansari. Kisah Raden Bondan Kejawan bermula ketika Raja Majapahit Prabu Brawijaya V menderita suatu penyakit keras yang membuat dirinya tidak bisa memerintah Majapahit dengan maksimal. Pengobatan demi pengobatan sudah dilakukan untuk menyembuhkan sakit Prabu Brawijaya V, namun tak ada hasil. Hingga suatu malam, Prabu Brawijaya V dalam tidurnya bermimpi, bila sakitnya ingin sembuh, maka dia harus menikahi seorang putri keturunan rakyat biasa. Keesokan harinya, Prabu Brawijaya V memerintahkan para patih untuk mengumpulkan putri-putri dari rakyat biasa. Prabu Brawijaya V melihat putri dari Ki Wiring Kuning yang bernama Putri Wandansari dan merasa bahwa putri itu sangat cocok dengan wanita yang dilihatnya di dalam mimpi. Akhirnya dinikahilah Putri Wandansari itu dan dilarang keluar dari istana. Putri Wandansari sebelumnya adalah seorang dayang istana yang biasa melayani permaisuri Prabu Brawijaya V, yakni Dewi Dwarawati atau yang lebih dikenal dengan nama Putri Campa. Putri Campa ini berasal dari negeri Campa, Vietnam, yang merupakan hadiah dari Raja Campa, Indravarman VI kepada Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dalam Babat Tanah Jawi diceritakan, Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V, sembuh dari penyakitnya setelah menikahi Putri Wandansari. Putri Wandansari dalam catatan lain juga dikenal dengan nama Putri Wandan Kuning. Dari pernikahan Prabu Brawijaya V dengan Putri Wandansari ini, kemudian lahirlah seorang anak bernama Raden Bondan Kejawan. Para ahli nujum atau peramal dari Istana Majapahit mengatakan kelahiran Bondan Kejawan akan membawa malapetaka besar bagi Majapahit. Prabu Brawijaya V lalu memerintahkan Ki Buyut Masahar untuk membawa Bondan Kejawan yang masih bayi itu keluar dari Istana Majapahit dan menjauhkannya dari kekuasaan. Namun secara diam-diam, Ki Buyut Masahar justru merawat Bondan Kejawan sampai ia tumbuh menjadi anak remaja. Seperti halnya tradisi tahunan, setiap kali musim panen tiba, Ki Buyut Masahar menyerahkan hasil sawah kepada Prabu Brawijaya V. Karena hasil sawahnya terlalu banyak, maka aneka palawija, padi, dan buah-buahan dipikul oleh banyak pengikutnya. Di luar dugaan, ternyata Bondan Kejawan ikut serta di tengah iring-iringan rombongan itu. Setiba di Istana Majapahit, hasil sawah kemudian diserahkan kepada para pembesar kerajaan dan disaksikan langsung oleh Prabu Brawijaya V. Sementara itu, Bondan Kejawan malah asyik berjalan-jalan mengelilingi Istana Majapahit sampai dia tiba di tempat penyimpanan pusaka gamelan Kiai Sekar Dalima. Bondan Kejawan yang tidak tahu-menahu soal pusaka itu justru memukul-mukul gong Kiai Sekar Dalima yang merupakan salah satu pusaka kerajaan Majapahit. Semua orang yang berada di Istana Majapahit langsung terkejut mendengar bunyi gong Kiai Sekar Dalima yang dimainkan. Hingga suara ini sampai ke telinga Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V lalu memberi perintah untuk menangkap siapa saja yang berani memainkan pusaka gamelan Kiai Sekar Dalima. Bondan Kejawan
kemudian ditangkap dan diperiksa dari mana asal-usulnya. Dia mengaku bahwa dia adalah anak dari Ki Buyut Mahasar yang merupakan juru sawah dari Prabu Brawijaya V. Bondan Kejawan lalu dibawa menghadap kepada sang raja Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V memutuskan menjatuhkan hukuman mati. Akan tetapi, setelah diberikan penjelasan oleh Ki Buyut Mahasar bahwa Bondan Kejawan adalah anaknya sendiri yang sejak kecil dibawa keluar dari istana, Prabu Brawijaya V kemudian membatalkan hukuman mati. Prabu Brawijaya V terlihat senang melihat anaknya yang sejak kecil diberikan kepada Ki Buyut Mahasar itu kembali. Bahkan saking senangnya, sampai-sampai Prabu Brawijaya V memberikan 2 bilah keris bernama Mahesanwar dan Malelo. Dalam cerita lain disebutkan bahwa Prabu Brawijaya V memberikan pusaka jenis tombak bergelar tombak Kiai Pleret. Bondan Kejawan kemudian disuruh untuk berguru kepada Ki Ageng Tarup atau yang lebih dikenal dengan nama Joko Tarup. Ki Ageng Tarup adalah keturunan dari Syekh Jumadil Kubro dari Arab yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa sekitar tahun 1300 Masehi. Ki Ageng Tarup menikah dengan Dewi Nawangwulan. Kemudian memiliki salah seorang putri bernama Dewi Nawangsih. Bondan Kejawan yang menjadi murid dari Ki Ageng Tarup kemudian menikah dengan Dewi Nawangsih. Dari pernikahan ini, kemudian lahirlah Ki Ageng Getas Pendowo. Ki Ageng Getas Pendowo menurunkan Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo menurunkan Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis menurunkan Ki Ageng Pemanahan yang kemudian menurunkan Panembahan Senopati. Dari sinilah cikal bakal raja-raja Mataram Islam itu dimulai. Bondan Kejawan wafat dan makamnya berada di tengah area perkebunan jati di Dusun Gejawan, Kabupaten Sleman. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa makam tersebut hanyalah petilasan saja yang di atasnya diberi penanda berupa nisan. Demikian video mengenai asal-usul Bondan Kejawan. Semoga membawa manfaat. Salam budaya Nusantara.